Perkenalkan, nama saya Giska Hijri Ain Lasodi, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, program studi psikologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah psikologi perkembangan remaja. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai konsep diri pada remaja, khususnya bagaimana proses pencarian jati diri itu terjadi, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, dalam video ini saya juga akan mengaitkan konsep tersebut dengan pengalaman pribadi saya, serta hasil wawancara dengan 2 orang remaja sebagai responden. Masa remaja merupakan fase yang sangat penting dalam perkembangan individu. Pada fase ini, seseorang mulai mengalami banyak perubahan baik secara kognitif, emosional, maupun sosial. Individu mulai mempertanyakan dirinya seperti siapa dirinya, apa yang dia inginkan, serta arah hidup yang akan diambil. Konsep diri merupakan cara individu memahami, menilai, dan memandang dirinya sendiri. Konsep diri mencakup berbagai aspek seperti kepribadian, kemampuan, nilai-nilai, serta tujuan hidup yang dimiliki oleh individu. Konsep diri tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup, interaksi sosial, serta bagaimana individu memaknai dirinya sendiri. Menurut Erik Erikson, pada masa remaja individu berada pada tahap identity versus identity confusion, yang mana pada tahap ini individu berusaha untuk menemukan jati dirinya. Namun, jika proses tidak berjalan dengan baik, maka individu dapat mengalami kebingungan identitas. Oleh karena itu, perasaan ragu, bingung, dan mempertanyakan diri sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam tahap perkembangan ini. Selain itu, James Marshall mengembangkan teori mengenai status identitas, yaitu diffusion, foreclosure, moratorium, dan identity achievement. Nah, dalam konteks remaja, banyak individu berada pada tahap moratorium, yaitu fase di mana seseorang masih dalam proses eksplorasi dan belum memiliki keputusan yang pasti mengenai dirinya. Dan pada pembentukan konsep diri, itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama ada keluarga yang memberikan nilai dan arahan dalam kehidupan. Kedua, teman sebaya yang mempengaruhi cara individu bersosialisasi dan berperilaku. Yang ketiga ada pengalaman pribadi, baik keberhasilan maupun kegagalan. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial, mencakup budaya dan tekanan sosial. Nah, jika saya mengaitkan konsep tersebut dengan pengalaman pribadi saya merasa pernah berada dalam fase kebingungan identitas yang cukup kuat. Dulu saya memulai kuliah di jurusan teknik dan telah menjalani selama 3 semester. Namun seiring berjalannya waktu, saya merasa tidak cocok baik dari segi lingkungan maupun bidang yang saya pelajari. Hal tersebut membuat saya mulai mempertanyakan kembali arah hidup saya. Apakah pilihan tersebut benar-benar sesuai dengan diri saya atau tidak? Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mengambil jeda atau cuti di semester 4 untuk memahami diri saya dengan lebih baik. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk pindah kota dan memulai kembali di jurusan yang berbeda, yaitu psikologi. Saat ini saya merasa mulai menemukan jati diri saya, meskipun terkadang masih muncul perasaan tertinggal dibandingkan teman-teman yang sudah lebih dulu melangkah. Selain itu, rasa lelah karena harus memulai dari awal juga sering muncul. Namun, saya menyadari bahwa proses ini merupakan bagian dari perjalanan saya dalam menemukan jati diri. Selain dari pengalaman pribadi, saya juga melakukan wawancara dengan 2 responden yang berusia 19 dan 17 tahun untuk melihat bagaimana konsep diri juga dialami oleh remaja lain. Dari kedua jawaban responden, terlihat bahwa mereka sudah memiliki gambaran awal mengenai diri mereka. Namun, masih terdapat keraguan dalam pengambilan keputusan serta kecenderungan overthinking yang menunjukkan bahwa konsep diri mereka masih dalam proses perkembangan. Kedua responden sama-sama mengalami kebingungan dalam memahami potensi dan keinginan diri, bahkan mempertanyakan apakah pilihan yang diambil benar-benar berasal dari diri sendiri atau dipengaruhi oleh orang lain. Hal ini menunjukkan adanya kondisi identity confusion.
Meskipun kedua responden sudah memiliki tujuan dan gambaran masa depan, namun arah tersebut masih belum jelas dan bersifat fleksibel. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa mereka masih berada dalam tahap eksplorasi dalam menentukan arah hidupnya. Dalam menentukan pilihan kuliah, kedua responden mempertimbangkan berbagai faktor seperti minat, kemampuan, dan peluang. Namun keputusan tersebut juga tidak sepenuhnya berasal dari sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti orang tua dan teman. Terlihat bahwa orang tua memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan konsep diri tidak terlepas dari interaksi dengan lingkungan sosial. Kedua responden mengakui pernah mengikuti pilihan orang lain demi merasa aman atau diterima dalam lingkungan sosial. Hal ini menunjukkan adanya konformitas dalam proses pembentukan diri. Perasaan stres yang dialami oleh responden umumnya disebabkan oleh overthinking dan ketakutan akan masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan dalam menentukan arah hidup menjadi bagian dari proses perkembangan remaja. Nah, dari refleksi yang disampaikan, terlihat bahwa kedua responden menyadari bahwa proses menemukan jati diri tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses memahami diri sendiri secara bertahap. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, kedua responden menunjukkan bahwa mereka pernah mengalami kebingungan dalam memahami jati diri, serta masih dalam proses mengenali potensi dan minat yang dimiliki. Meskipun sudah memiliki tujuan hidup dan gambaran masa depan, hal tersebut masih bersifat umum, belum sepenuhnya jelas, dan masih dapat berubah. Responden juga mengungkapkan adanya keraguan dalam menentukan pilihan, terutama dalam hal pendidikan dan arah kehidup ke depan. Selain itu, lingkungan khususnya keluarga memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan pernah terdapat kecenderungan untuk mengikuti orang lain agar merasa lebih aman atau diterima. Tekanan dalam menentukan masa depan juga memunculkan overthinking yang menjadi salah satu sumber stres bagi responden. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa proses memahami diri pada remaja masih terus berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari hasil tersebut, terlihat hal ini sesuai dengan teori Erikson mengenai identity confusion. Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan bahwa individu berada pada tahap moratorium menurut Marcia, yaitu fase eksplorasi. Pengaruh lingkungan juga menunjukkan adanya konformitas dalam proses pengambilan keputusan. Kesimpulannya, konsep diri terbentuk melalui proses yang panjang dan tidak selalu mudah. Kebingungan, keraguan, dan pengaruh lingkungan merupakan bagian dari proses tersebut. Namun, melalui proses itu, individu dapat lebih memahami dirinya, menemukan arah hidup, serta berkembang menjadi pribadi yang lebih matang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan, dan terima kasih banyak atas perhatian yang telah diberikan.